Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua ini diselenggarakan di Papua dan akan berlangsung pada 2 Oktober 2021 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Saudara, ajang ini diketahui semula akan diadakan pada tahun 2020, namun akhirnya ditunda pada tahun 2021 sehubungan dengan pandemi COVID-19. Pekan Olahraga Nasional atau PON ini menjadi salah satu yang tidak akan terpisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah terselenggara 3 tahun setelah Presiden Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan. Sementara yang kini diselenggarakan adalah PON Papua yang merupakan lanjutan dari perjalanan panjang Pesta Olahraga Nasional. PON Papua menjadi edisi ke-20 setelah kali pertama dilaksanakan pada tahun 1948. PON pertama yang dilaksanakan di Solo adalah buntut kegagalan Indonesia tampil dalam Olimpiade tahun 1948. Dalam perkembangannya, pesta olahraga terbesar di tanah air ini awalnya diselenggarakan 2 tahun sekali, saudara. Namun kemudian diputuskan untuk diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, hingga pada tahun 2021 PON ini diselenggarakan sebanyak 20 kali. Penyelenggaraan PON Papua ke-20 ini sedianya akan diselenggarakan pada Oktober 2020, namun terpaksa ditunda hingga Oktober 2021 karena pandemi COVID-19. Hingga PON ke-20 yang digelar di Papua tercatat baru 10 provinsi yang menjadi tuan rumah ajang tersebut. Jakarta menjadi provinsi yang paling sering menjadi tuan rumah PON, yakni sebanyak 9 kali, sementara Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing 2 kali. Jika membahas tentang PON Papua, saudara, yang tidak lepas adalah sosok Menteri Pemuda dan Olahraga, yang mana bisa dikatakan Menpora ini menjadi tuan rumah atau yang mempunyai hajat dalam gelaran PON Papua ini. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi juga telah tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua sejak Kamis kemarin. Kehadiran Menpora Amali untuk melihat persiapan pembukaan dan jalannya pertandingan PON ke-20 Papua. Menpora Amali sendiri memastikan bahwa ia akan berkantor di Papua selama gelaran PON berlangsung. Selama berkantor di Papua, Menpora Amali juga memastikan bahwa nantinya seluruh gelaran PON Papua akan berjalan dengan lancar. Menpora Amali juga mengaku sudah meminta izin pada Presiden Joko Widodo terkait rencananya ini. Apabila ada rapat terbatas, Menpora nantinya akan menghadirinya secara virtual. Diketahui begitu tiba di ruangan VVIP Bandara Sentani, Menko PMK dan Menpora langsung mendapatkan sambutan dari 4 ambasador budaya PON ke-20 Papua. Menko PMK dan Menpora ini kemudian menggunakan topi khas Papua. Setelah itu Menpora dan Menko PMK memasuki ruangan VVIP yang juga sudah disambut oleh beberapa pejabat daerah Papua.
saudara, kirap api Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua telah tiba di Stadion Lukas NMB. Kirap api PON Papua ini tiba di Stadion Lukas NMB sekira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Api tersebut diantaranya dibawa oleh legenda sepak bola Papua dan juga mantan pemain timnas Indonesia era 80-an, Ruli Nere. Berdasarkan pantauan di lapangan, saudara, saat obor PON tiba di Stadion Lukas NMB, sempat ada adu mulut di gerbang depan. Sejumlah massa yang ikut kirap obor tersebut mencoba untuk masuk ke dalam stadion dan berusaha dicegah oleh petugas. Beberapa waktu adu mulut terjadi, akhirnya sejumlah orang ini akhirnya bisa diperbolehkan untuk masuk. Mereka lantas diminta berbaris di dalam kawasan Stadion Lukas NMB. Sebelumnya api PON ini telah diarak di sejumlah lokasi penyelenggaraan PON 20 Papua dan nantinya api PON ini akan digunakan sebagai penyulut kelodran di dalam Stadion Lukas NMB. Kirap api PON 20 Papua yang dilaksanakan pada 27 September hingga 2 Oktober hari ini bersumber dari area PLTMG atau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Klamono, Papua Barat, yang merupakan salah satu ladang minyak dan gas yang memiliki sumur tertua yang ada di Indonesia. Api murni dari alam tersebut telah melakukan perjalanan udara melintasi jarak ribuan kilometer, dimulai dari Biak, Timika, Wamena, Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Api PON 20 Papua pada Senin lalu mulai dikirap dan ditandai pelepasan dari Sorong, Papua Barat menuju 5 wilayah adat di Papua. Api abadi tersebut diterima mantan atlet sepak bola Papua Roni Wabia dan Ortizan Solosa, kemudian diarak menuju Bandara Udara Internasional Domine Edward Osok guna melanjutkan penerbangan ke Biak, Kabupaten Biak, Papua. 5 wilayah yang dilewati adalah Biak, Saireri, kemudian Timika, kemudian Wamena, kemudian dilanjutkan ke Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, dan berakhir di Stadion Lukas NMB. Pada setiap kota, api diterima dan dikirapkan mengelilingi kota tersebut, kemudian disemayamkan sebagai seni budaya yang melibatkan Pemda, TNI Polri, serta kelompok masyarakat. Sejumlah atlet nasional legendaris, saudara, juga berkesempatan untuk membawa api abadi ini, seperti diantaranya adalah nama Taufik Hidayat, kemudian ada pula Lilis Karubaba hingga Boa Salosa.
dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden Jokowi juga telah berangkat bersama rombongan terbatas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat 1 Oktober menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekira pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Joko Widodo langsung membeli 2 buah tas noken ketika berkunjung ke Jayapura, Papua. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari kulit kayu atau akar pepohonan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram pribadinya. Tak hanya membeli tas, Presiden Joko Widodo juga langsung mengenaikan tas tersebut. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangannya menuju Provinsi Papua diantaranya adalah Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Muhammad Tony Haryono, kemudian ada pula Komandan Pas Pampres, Maijen TNI Tri Budi Utomo, ada pula Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Beli dua noken, satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil 2, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih, teman-teman juga begitu. Teman-teman kurang tahu, saya dapat begitu. Gimana Mama? Bapak Presiden gimana perasaannya? Senang sekali. Begitu kita jual-jual, orang tidak biasa beli, kita punya noken tiap hari sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita punya noken. Sampai berjumpa. Hari-hari itu kami gantung noken, tidak ada yang tanya-tanya, jadi kami duduk saja menantuk. Kami biaya, kami punya anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Nah, tadi Pak Jokowi beli 2 noken, baru saya dapat 1 juta. Karena kita senang dia kunjungi di sini, kita punya noken dia beli begitu. Kita semua senang. Terima kasih. Dia ketemu dengan anak-anak panti asuhan toh di sini, anak-anak Papua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Semuanya terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.